Halo guys, selamat datang kembali di podcast Pulang Kuliah bersama gue Fajar. Jadi teman-teman yang akan menemani kita pada hari ini adalah teman-teman dari kelas A1 kelompok 12. Apa yang akan mereka bahas? Kita lihat aja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Gimana nih kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast Sepulang Kuliah, di mana kita akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan jurusan teknik komputer. Di episode kali ini kita akan membahas tentang seputaran gimana sih rasanya menjadi mahasiswa teknik komputer di prodi yang masih terbilang baru lah di Universitas Borneo Tarakan ini. Wow. Kali ini kita ada kedatangan dua tamu istimewa nih yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian para K-popers yang masih bingung mau milih jurusan apa. Jadi di sini kami tentunya akan menjadikan jurusan teknik komputer sebagai opsi pilihan dari kalian. Di sini ada teman kita nih yaitu Wahdana dan Najia Fitriani. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kamu juga. gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Mbak. Okay. Gimana kuliahnya, aman? Aman. Semoga selalu aman ya. Iya, doain aja. Terus aman sampai akhir. Oke. Jadi Wahda dan Nadziah ini merupakan mahasiswa teknik komputer angkatan 2021, yaitu angkatan pertama di jurusan teknik komputer di Universitas Borneo Tarakan. Wow, yang pastinya telah mempelajari banyak hal dong sepanjang perjalanan kuliahnya selama 4 semester ini ya. Benar. Bukan lagi hampir Mbak, tapi kami sudah udah berkuliah di semester 4, nggak lama lagi memasuki semester 5, di mana sudah pertengahan perjalanan lah ya. Untuk semoga kuat sampai akhir. Amin. Selamat datang di podcast kami Wahda dan Nadziah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pengen tahu nih apa yang menjadi alasan kalian berdua nih memilih jurusan teknik komputer sebagai jurusan kuliah kalian. Apa yang buat kalian merasa tertarik dengan jurusan teknik komputer ini? Mungkin bisa dari Mbak Nadziah dulu. Oke, jadi kalau untuk saya pribadi, alasan saya mengapa saya memilih jurusan teknik komputer sebagai jurusan perkuliahan saya. Jadi jurusan teknik komputer ini kan merupakan jurusan yang baru ya. Iya. Jadi tertarik kan komputer bidang IT nih yang mungkin dibutuhkan di masa depan. Nah, soalnya saya juga sempat searching di Google, di mana jurusan teknik komputer ini merupakan jurusan yang mempunyai prospek kerjanya luas. Nah, otomatis saya tertarik dengan hal itu. Meskipun saya belum punya basic sama sekali ya, karena sebelumnya saya berasal dari SMA, bukan dari sekolah yang memang SMA ya Mbak J? Iya, SMA di mana kalau boleh tahu? Di SMA Hang Tua Tarakan, Hatta Pride. Oke, jadi di Hang Tua itu saya memilih jurusan IPA dan yang nggak ada berhubungan sama sekali ya dengan komputer ya kan. Iya. Jadi otomatis ini menjadi tantangan saya lah ya, di mana saya tidak punya basic, tidak punya dasar, saya harus mempelajari bidang-bidang IT. Dari awal lagi ya kalau? Bukan dari awal sih, memang awal memang di perkuliahan ini dari awal saya mencoba. Iya. Begitu. Iya. Mungkin kalau dari Mbak Wahda gimana? Kalau dari saya pribadi, kalau Mbak Jianya tuh dari SMA, kalau saya tuh dari SMK lah ya kan, SMK TKJ. Jadi bisa dibilang saya punya basic dasar teknik komputer dan jaringan. Walaupun yang dipelajari di teknik komputer itu bisa dibilang nggak sama begitu kan. Iya. Tapi itu menjadi hal yang buat saya tertarik lagi buat belajar lebih dalam dari apa yang saya ambil di teknik komputer jaringan pas SMK kemarin. Berarti ada basic lah kan dari Bisa dibilang begitulah basicnya, walaupun basicnya ya secuil, 2 cuil. Tidaknya ada lah ya. Setidaknya ada lah kan. Tinggal melanjutkan aja. Iya. Namanya juga belajar kan. Kita sama-sama belajar di sini. Oke. Kalian ini kan sudah berkuliah selama 4 semester nih. Pasti ada dong kayak tantangan-tantangan yang kalian hadapi sebagai mahasiswa teknik komputer. Jelas ada. Bolehlah diceritakan sedikit gitu. Mungkin dari Mbak Wahda bisa nih. Oke, kalau masalah tantangan atau masalah
dari diri saya pribadi itu yang pertama ada masalah waktu. Memanajemenkan waktu itu dari saya sangat-sangat kurang sekali. Dikarenakan saya itu ikut organisasi ya kan, himpunan. Iya. Saya ikut himpunan nih, udah 2 periode dan di situ selama saya berorganisasi saya betul-betul kalah dalam waktunya saya. Misalkan kalau ada tugas atau apapun itu, saya lebih mementingkan kegiatan luar daripada itu. Yang kedua itu ya kemalasan. Itu juga salah Tidak satu. pernah luput dari betul ya. manusia. Kemalasan yang telah mendarah daging mungkin di dalam diri saya ya. Oke, kalau itu mungkin saja tantangan yang besar yang harusnya saya lawan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau dari Mbak Wahdani kan kayak malas sama waktu ya. Iya. Itu memang sih. Kalau dari Mbak Nadia sendiri gimana nih? Apa yang menjadi tantangan buat Mbak nih? Kalau dari saya pribadi itu yang pertama tuh rasa malas. Jadi itu kan memang iya tidak sih, pernah memang. luput dari manusia. Jadi saya malas. Kadang malas untuk masuk kuliah. Itu kadang. Terus kadang juga malas untuk mengerjakan tugas. Nah, terus juga kalau untuk manajemen waktu, alhamdulillah saya bisa karena sebelumnya saya sudah pernah memegang organisasi. Jadi untuk sekarang ini sudah tidak lagi kan. Sebelumnya sudah pernah memegang organisasi di mana saya bisa mengatur waktu saya, yang mana waktu saya untuk organisasi, waktu saya untuk berkuliah, itu bisa saya manajemenkan semua. Mungkin bisa diberi tips dan triknya ya ke saya. Jadi kalau untuk tips dan triknya itu bagaimana ya? Ini juga harus ada backupan sih sebenarnya. Jadi kan kita ini kan berteman. Backupan seperti apa dulu ini? Entah Dalam itu hal apa pacar nih? atau keluarga kan? Kita nggak Enggak, tahu. jadi backupannya seperti ini, di mana kita satu kelas nih ya. Kita di himpunan yang sama semisal. Jadi kita punya teman di kelas dan punya teman di organisasi. Cuman dengan sama-sama jurusan yang sama. Jadi pada saat saya mengurus hal-hal organisasi, jadi teman saya nih kayak, wah ini teman saya lagi sibuk nih. Wah saya harus bantu gini. Nah gitu, saling membackup. Jadi saya nih pernah dulu nih ada pengalaman seperti ini. Saya nih kan sibuk organisasi, ada rapat ini, ada pertemuan ini. Nah jadi teman yang akrab sama saya nih bilang, ngasih tau begini, Jia sudah tugas ini belum? Oh iya belum, aku bilang gitu. Betul juga. Oh iya belum, aku belum kerjakan. Kapan deadline-nya? Tanggal segini gini. Kok sudah kak? Iya sudah nih. Nah dia langsung kirim punyanya. Nah kalau gitu kan, itu kan bisa lah saling membackup begitu kan. Jadi teman itu juga sangat berpengaruh lah ya kan Pengaruh dalam sekali. waktu sekali. Karena pertemanan antara perkuliahan dan saat SMA tuh beda banget. Iya betul sih. Kelihatan sih dimana kita kalau SMA itu kan masih mikirnya kayak, oh ini nilaiku nih, aku harus dapat 100, aku harus dapat gini, aku nggak mau nih kasih tahu temanku nih. Nanti apalagi kan ada ini peringkat-peringkat kan. Bener banget itu. Kayak saling bersaing gitu kan. Iya Ya, bersaing betul banget sekali. itu di SMA atau SMK. Nah sedangkan kalau di perkuliahan kita nggak ada yang kayak gitu. Iya. Kita di perkuliahan itu saling make up satu sama lain. Kalau teman kita semisal tidak paham ataupun belum mengerjakan tugas ini, kita harus backup. Kamu sudah ini belum? Gini. Ya udah nih, lihat punya aku aja gitu. Cuman ya jangan enakan terus ya guys ya. Kita juga yang kayak nggak tahu nih, coba sudah kayak kurang pemahaman lah ya. Kita juga harus tanya, ada nggak tugas ini gitu? Nanti ini masuk nggak gitu? Iya. Betul. Gitu aja sih. Oh ya, tadi itu kan ada rasa malas tuh kan yang sebagai tantangan kalian berdua ini. Kayak gimana sih cara kalian mengatasi rasa malas itu Kalau dalam perkuliahan? dari saya, Iya, bukan. caranya tuh dengan apa ya? Yang tadi dikatakan itu cari backingan. Kalau dari saya, backingan saya tuh kan banyak lah. Teman-temannya juga selebel. kayak gimana ya? Teman-teman yang saya punya sekarang tuh sudah luar biasa bagusnya, Mensupport. solidnya Solid, juga, mensupport. iya itu. Jadi kayak bisa lah, seiring berjalannya waktu juga saya pasti juga keikut dengan mereka yang pintar dalam
memanajemenkan waktunya mereka atau dengan mengurangi rasa malas dengan cara sering diajak ayo ngerjain benar. kerkol Iya. seperti itu. Kalau saya pribadi rasa saya untuk menghindari rasa malas tuh kayak saya tuh harus begini. Nah, saya malas nih kan malas, terus tuh saya ingat kembali, nggak bisa nih malas, aku harus gini nih. Kalau misalnya aku nggak gini nanti aku ketinggalan nih. Dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri sebenarnya. Sisi lebih pentingnya dari diri sendiri. Oke, kalian ini kan sudah masuk semester 4 nih. Pasti ada dong kayak bidang atau topik yang kalian minati nih. Apalagi ini kan sudah mulai mau masuk akhir lah, sudah mau magang, mau itu kayak pasti ada bidang atau topik apa sih yang kalian minati untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di akhir nanti gitu. Bener banget sih, dimana kita sudah masuk di semester 4 mau menuju semester 5. Nggak kerasa tuh semester Sudah 5 di tuh kan pertengahan perjalanan iya. ya, nggak lama lagi kita masuk semester 6 KKN, semester 5 magang, semester 6 KKN. Nah setelah itu 7-8 praskripsi dan semester 8 kita sudah menyusun skripsi. Itu nggak kerasa ya waktunya ya. Iya. Kalau itu memang sudah hal yang harus kita pikirkan memang. Jadi kalau untuk hal yang saya minati, saya sebenarnya kalau untuk bagian kalau saya pribadi nih ya, saya kalau untuk bagian hal-hal yang bersifat codingan itu sebenarnya saya kurang memahami hal itu. Cuman itu tetap menjadi tantangan saya ya kan untuk mempelajari hal itu. Kalau untuk saya pribadi juga saya lebih tertarik dengan hal-hal seperti elektronika. Nah kan karena teknik komputer ini merupakan gabungan dari teknik elektronika dan teknik informatika. Betul sekali. Jadi di teknik komputer kita mempelajari keduanya, antara informatika dan juga elektronika. Jadi saya tuh sebenarnya lebih tertarik dengan elektronika. Nah dan juga di dalam teknik komputer itu kan ada mata kuliah multimedia, kayak itu kan berkaitan dengan sosial media lah ya. Jadi saya cukup tertarik dengan hal itu. Jadi kok seneng sebentar, banget saya tuh. Mbak Jia, semisalkan di elektronika itu yang Anda sendiri misalkan minati, rencananya tuh mau buat apa? Robot atau gimana tuh? Kan biasanya kalau elektronika tuh kan berhubungan tentang kayak elektrik listrik begitulah kan. Itu bagaimana? Kalau untuk itu saya tertarik dengan robotika, penasaran gitu. Yang bikin saya tertarik ini apa? Saya senang kayak kalau merakit-rakitnya itu Iya. Nah itu saya senang tuh, kayak wah ini nanti misalnya kan kita rakit ini nih, nanti jadinya misalnya lampunya nyala gitu kan. Itu sih senang tuh. Kalau berhasil itu pasti kalau senang berhasil dong. ya salah satunya. Ya kalau nggak berhasil lah sudah meledak. Kalau dari saya pribadi minat mata kuliah yang saya minati itu ada jaringan komputer. Ya kembali lagi flashback lagi kan pada basic yang saya punya tentang jaringan. Gimana ya? Saya tuh lebih tertarik ke membuat jaringan seperti merakit kabelan begitu. Karena kemarin tuh sempat saya pelajari tentang membuat wifi dengan menggunakan mikrotik. Nah itu salah satu momen yang paling kayak wah ini keren banget, gila sumpah begitu. Jadi lebih tertarik ke jaringan komputernya sih. Tapi tantangan yang saya harus hadapi itu ya coding-codingan begitu. Tapi kalau kita misalkan pahami dari bahasa pemrograman yang kita kerjakan itu juga pasti gimana ya, bahasanya tuh kayak seru lah. Misalkan kalau kita ngerti bahasa pemrograman Python, itu pasti terus-menerus kita tuh kayak, wah aku mau belajar ini lagi lah, begini-begini lagi lah. Jadi kayak terus-menerus berkembang gitu. Mungkin itu saja sih minat saya. Mata kuliah apa sih yang bikin kalian nggak mood nih selama kuliah? Nih, ada nggak sih? Ada nggak? Takut dosennya marah nih. Bahaya nih nanti kalau kita salah bicara tiba-tiba nanti pas keluar kuliah kita tiba-tiba D. Iya, Pak kok tiba-tiba D? Iya, karena kemarin kamu di podcast pulang kuliah tuh saya lihat kamu ngomongnya gini. Bahaya banget. Ini mungkin boleh disensor lah ya kan, operator. Kalau dari saya, kalau yang nggak mood itu apa ya? Mungkin yang mohon maaf ya Pak ya,
Kalau dari saya tuh yang bikin nggak mood tuh kalau hitung-hitungan lah kan. Bener banget, Cok. Mulai dari semester 1 sampai saya semester 4 itu mata kuliah yang hitung-hitungan itu kan sampai di beranak-ranak begitu, mulai dari kalkulus. Nanti kalkulus itu dipakai lagi ke matematika teknik naik lagi dia menjadi aljabar linear, masuk lagi aljabar linear, metode numerik. Nggak bisa lepas. Astaga. Entah itu semester depan itu bagaimana, induknya nanti ujungnya sampai mana, kurang tahu juga, tapi mudah-mudahan yang bikin saya ndak mood itu sedikit demi sedikit dikurangi lah. Mohon maaf ya. Kalau dari Mbak Nazia sendiri gimana? Ada nggak mata kuliah yang bikin ndak mood gitu? Kalau saya pribadi hampir sama dengan Mbak Wada, di mana saya kurang tertarik dengan hal hitung-hitungan ya, terutama kayak ya itulah yang dari awal, semester 1 kalkulus, semester 2 matematika teknik, semester 3 aljabar, semester 4 metode numerik. Kayak ini ya, contoh nih ya. Ini dosennya kasih soal pendek nih. Iya, betul. Pendek itu banget soalnya. Tapi kita ngerjainnya tuh bisa sampai 5 lembar. 5 lembar jawabannya loh. Ya Allah, ini kemana? Kenapa ada X dan yang menyerang? Baru kayak gini. Mohon maaf lah ya, kayak misalkan contoh soal sama contoh dari soal yang akan kita kerjakan di ujian nanti itu pasti berbeda. Semisalkan X-nya itu diganti Y, nanti itu yang bikin pusing. Padahal itu variabelnya cuma diganti katanya. Tapi ya namanya juga sama aja, gitu, tetap susah beda. Nanti kayak nih ya, pas dia jelasin nih, dijelasin nih misalnya A sama B. Iya. Nah tiba-tiba nanti masuk contoh soal 1 dan 2. Masuk lagi pas ini contoh soal ya, pas masuk kita ngerjain soalnya. Pas kita ngerjain soalnya tuh sudah masuk di 5-6. Makin tinggi. Tiba-tiba masuk di pas ujiannya, 0, desimal. Nah, seperti itu. Itu yang langsung bikin kayak, wah, ini gimana caranya ya Allah. Ujung-ujung nanti 0, kan tiba-tiba langsung dia bilang, ini kamu harus dulu pindahin ke desimal dulu, ke pecahan dulu gitu. Nah, gitu. Segitu aja sih. Iya. Ya juga sih ya. Dengar-dengar nih Mbak Nazia sama Mbak Wahda nih kayak pernah jadi aslep ya kan, maksudnya sekarang nih jadi aslep gitu kan. Bisa lah diceritakan keluh kesahnya. Oke. Dari Mbak Wahda dulu lah ya, yang sudah sendiri, yang sudah lama jadi aslep. Aslep itu asisten laboratorium lah ya kan. Aslep mata kuliah apa nih? Saya aslep struktur data. Aslepnya Pak Awang. Ya. Keluh kesahnya mungkin bukan banyak apa ya? Berarti banyak nih ya? Gak banyak. Parah nih Pak. Aduh Pak, tolong nih Pak, kurangin lah ya Pak. Jangan gitu lah. Bercanda. Mungkin apa ya? Kan kemarin di struktur data juga alasan saya berani mengambil aslep itu pas ditawari itu karena pas di MK struktur data kemarin saya kurang maksimal sekali dalam hal mempelajari pengenalan mengenai mata kuliah itu. Jadi kayak ya udahlah saya ambil buat belajar juga kan, buat belajar kembali. Tapi pas saya masuk itu kayak wah, ini kayak gimana juga, apalagi kayak kalau misalkan banyak maba-maba atau kayak adik tingkat kita lah kan bertanya-tanya tuh kayak misalkan Mbak ini gimana nih, apanya yang salah. Nah itu kayak waduh, bagaimana sih, saya juga kurang ngerti. Jadi kayak kadang kalau manggil teman aslep yang lain, bantu dulu ini jawab yang maba yang bertanya ini. Jadi kayak saya juga masih kurang paham lah kan, bukan di semua materi, maksudnya ada materi tertentu yang saya itu betul-betul tidak tahu gitu. Nah jadi kayak ya keluh kesahnya seperti itulah dari saya. Mungkin bukan saya harusnya yang berkeluh kesah, tapi dosen saya. Karena saya itu pribadi aslepnya tuh kayak jarang masuknya gitu. Nah, dikarenakan ada kendala, misalkan MK-nya bertabrakan. Jadi kayak saya tuh bilang Pak izin dulu nggak masuk. Jadi saya juga kadang di aslep tuh membuang-buang waktu gitu.
Oh, buang-buang waktu. Aslabnya. Buang-buang waktu. Maksudnya. Oh gitu. Jadi di aslab membuang-buang waktu nih. Oh, Kan gitu. begitu. Jangan ngomong gitu. Sayanya yang buang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu itu. Oh, begitu. Itu kan kayak kesempatan emas buat saya belajar kembali, tapi kayak waduh banyak kendala, jadi izin lagi, jadi seperti itu. Bukan membuang waktu, saya masuk di situ buang-buang waktu. Tapi dikit sih rasanya begitu. Ada rasa begitu. Aduh. Oke, kalau dari Mbak Nazia sendiri? Jadi kalau saya sendiri, saya ini dibilang baru-baru lah ya, baru-baru ini, dalam waktu dekat ini saya baru aja diminta oleh Pak Awang jadi ininya. Oh, buat sama ya bantu- Pak Awang ya? Sama, cuman saya di mata kuliah multimedia. Oh, Masya gitu. Allah. Memang hal yang saya sukai ya kan. Kalau Saya di multimedia tuh aslabnya gimana ya? Mau hampir mirip atau berbeda begitu, nah vibes-nya. Takutnya di multimedia mereka tuh seru-seruan, di aslab nanti struktur data kita tuh kayak tegang. Tahu gak kalau kita tuh disuruh cuma maju buat jelasin ini contoh mengerjain soal. Karena kalau saya lihat di aslab multimedia nih kayak Pak Awang nih ya, seru-seru lah ya sama mereka aslab-aslabnya. Sedangkan di struktur Pak data Awang tuh kayak seru loh. Pak Awang seru banget loh di sini loh. Waduh nih. Enak banget tuh ngobrol. perlu di ini deh. Bukan, mungkin tutup data mungkin lebih serius kali ya, mungkin karena di situ kan Iya. kayak lebih pembahas kayak mata Iya kuliahnya kan juga lebih ke bahasa pemrograman ya Iya kan. sih. Nah, sedangkan kalau multimedia di sini tuh kita lebih ke media sosial, di mana kita fokusnya ke kadang sosial media YouTube, Instagram. Oh, jadi seru lah ya kan. Ya apalagi ke multimedia nih kan apa ya? Algin juga teman-teman aslab di multimedia tuh asik-asik juga. Nah, karena saya nih baru masuk di aslab multimedia, jadi saya tuh perlu banyak belajar lagi dari teman-teman yang memang mempunyai bidang di bagian videografi maupun fotografi. Iya. Jadi sempat kemarin tuh ada progres gitu kan, program dari multimedia ini. Pada saat mau memulai, jadi saya bilang begini sama Pak Awang, Pak ajari saya dong, saya juga mau tahu nih caranya di bagian audio nih bagaimana. Terus saya juga pas awal-awal tuh saya sering perhatikan teman-teman aslab yang memang sudah tahu lah kan, paham caranya bagaimana. Jadi saya pelajari, oh ternyata untuk ngatur ininya begini, oh ternyata untuk kameranya begini, oh jadi untuk tatanan tempatnya begini, oh begitu. Jadi ya saya pelajari lah pelan-pelan. Oke. Kalau untuk Pak Awangnya sendiri sih oke, enak banget, banyak bercandanya. Kayaknya saya perlu resign dari seru, struktur seru. data, baru mau daftar di multimedia lagi kayaknya. gantian Lagian kita. sih Pak Awang dari awal sama saya. Aduh. Jadi kalian nih selokal nih. Iya, Iya, lokal. lokal. A1 Pride. Cuak. Gimana nih pertemanannya di tempat kalian, di kelas kalian gitu. Apalagi kayak di zaman sekarang tuh kan kayak ada yang namanya kayak circle gitu kan. Menurut kalian gimana sih kayak tanggapan tentang orang yang bersirkel di kampus Oke. gitu? Kelas kita ada circle nggak Mungkin sih? yang lebih pro dalam urusan seperti itu Mbak Nazia sendiri lah ya, karena kan Aduh, kok jadi saya sih? mungkin boleh Oh, iya, dijawab Mbak. atau aneh atau kalian yang bersirkel gitu? Oh, enggak. Oh, mohon maaf. Gini, circle itu bahasa kasarnya, bukan bahasa kasar sih, maksudnya kayak gimana ya? Orang-orang lah yang menyebut kalau misalkan kita selalu bersama-sama gitu kan, Kayak ke kantin atau kalau gimana. Kayak memilih teman gitu kan? Iya, mungkin ada beberapa teman, bukan kita mau menutupi diri kita, mungkin untuk kita aja. Kayak kita tuh cuma terbuka juga, cuman kayak gimana ya? Ada beberapa teman yang kalau diajak ngobrol tuh nggak nyambung gitu nah. Benar. Makanya kayak gimana ya? Diajak ngomong diajak, cuman kayak kalau misal hal-hal yang berbau kayak gosip atau gimana ya mungkin Kayak- kita sejalan. Ah, kayak enggak Kita apa GTTA. sefrekuensi gitu kan? Ya yang sefrekuensi, semisalnya kayak ada teman saya tuh namanya si Depi. Nah, Baru tahu. baru tahu sekali. Mungkin kalau apa ya, teman-teman yang kayak selalu tertutup atau gimana lebih susah diajak ngobrol begitu.
Jadi kalau untuk saya pribadi, tanggapan saya seperti ini. Kita tidak bisa memungkiri yang namanya circle. Di setiap tempat tuh, di setiap kita berteman tuh pasti ada yang namanya circle. Biarpun di lokal kita sendiri pasti ada yang namanya circle. Cuman tidak menutup kemungkinan kita harus tetap solid satu kelas. Nah, maksudnya di sini apa? Biarpun kita circle nih ya. Biarpun kita bersikel, kayak mungkin saya ada circle saya nih ya, mungkin saya kayak Mbak Tina, Mbak Ceng, sama Mbak Fitria, sama Mbak Anida, itu mungkin teman-teman yang terdekat saya, dimana mereka tahu keseharian saya, pribadi saya, terus tuh tuh hal-hal yang mendalam tentang saya lah ya. Terus kalau untuk Mbak Wada nih ya, nah ini yang namanya solid. Jadi biarpun kita nih beda circle tapi tetap sama-sama, dimana kayak apa-apa tuh sing sama-sama. Contohnya nih ya, kayak misalkan makan siang, istirahat makan siang. Wahda, ayo yuk kita makan di depan kampus. Oh ayo gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, biarpun bercircle tapi tetap sama-sama gitu. Nggak tertutup, circle kita tuh terbuka begitu, nah bukan untuk kita saja di dalamnya. Jadi kita ini berteman dengan semua orang ibaratnya. Betul ya. Cuman terkadang ya teman-teman, orang lain menanggapnya lain. Iya, betul banget. Terus kadang begini, kayak kita nih sudah mencoba interaksi dengan orang nih ya. Kayak misalnya kita lihat nih orang nih, wah ini orang nih introvert. Ya aku mau berteman biar kesian dia nih sendirian begini. Diajak-ajak. Ya udahlah kita ajak nih. Ayo yuk, gini mau nggak? Kan jadi kau nih gimana? Gini. Tanggapan tuh, ya iya. Jadi kan kita kan mau lanjutin pertemanan tuh kan kayak, oh mungkin dia emang orangnya kayak gini, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin dia belum nemu teman yang asik kayak kita. Iya. Mungkin ada yang belum sefrekuensi. Cuak. Intinya kalau di kelas kami pertemanannya nggak ada yang circle-circlean. Maupun laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan itu sama aja semua. Sama laki-laki juga gitu sih. Tapi kurang tahu lah kalau anak cowok lah ya kan. Karena kita juga jarang berkomunikasi dengan mereka. Berkomunikasi pun kalau misalkan ada tugas atau apapun itu. Iya, jadi kita ini tetap menjaga batasan tuh loh antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Yang namanya laki-laki dan perempuan kan ada tuh batas muhrim. Batas muhrim ya. Iya. Gitu. Gimana sih ekspektasi kalian pas masuk teknik komputer dan realita yang kalian hadapi sekarang nih pas sudah berkuliah di teknik komputer? Untuk siapa dulu nih yang mau Mungkin dari Mbak Nadia dulu lah kan. Jadi ekspektasi saya sebelum masuk teknik komputer dan setelah saya menjalani perkuliahan saya teknik komputer, jadi ekspektasi saya itu seperti ini. Teknik komputer. Pasti ini banyak codingannya. Ya udahlah, aku belajar aja lah nanti. Betul sekali. Terus kan saya juga Kenapa ini? Kenapa? Terus kan lanjut. Ini terlalu anu lah ya. Iya. Mungkin dari saya aja lah dulu pribadi ya. Mbak Wada aja dulu ya. Ekspektasi pertama di jurusan teknik komputer itu kayak, wah, saya jadi cewek programmer nih. Woi, keren ya. Hebat lah ya. Keren enggak tuh? Keren banget. Kayak gimana sih cewek-cewek, kalau biasanya kan cowok-cowok aja tuh kayak belajar hacker-hacker atau gimana gitu. Coba kebayangin kalau cewek yang jadi programmer begitu. Kayak luar biasa sekali kan? Pas masuk pertama-tama tuh ya oke lah, kayak wah bisa. Tapi pas ketemu sama yang hitung-hitungan, lah mundur alon-alon. langsung kayak waduh, kayaknya nih harus belajar ekstra nih tentang itu. Jadi kayak ya nggak terlalu jauh sama ekspektasi saya lah, dua kali 5 lah begitu. Nggak terlalu berekspektasi tinggi juga, cuman ya namanya juga orang punya tujuan atau cita-cita yang kita mau kan. Jadi harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Oke, jadi kalau untuk saya pribadi ekspektasi saya di teknik komputer itu tentunya yang saya pikirkan pasti ini pelajarannya codingan. Saya tidak memikirkan kalau di teknik komputer ini akan adanya yang namanya elektronika. Ya kan kita kan masih kurang tahu di situ. Terus juga pas setelah masuk saya pikirnya saya ini berfokus pada akademik saja. Nah ternyata tidak. Nah ternyata selama saya masuk di teknik komputer ada yang namanya organisasi. Nah saya tertarik nih sama organisasi. Nah pertama saya tuh tertariknya tuh bukan ke himpunan. Itu ke himpunan kan di bagian jurusan ya. Iya. Terus
Saya itu awalnya tuh kan ada yang namanya PKKMB, pengenalan kampus lah ya. Iya, pengenalan Jadi dari kampus. fakultas itu ada yang namanya BEM fakultas. Jadi saya tuh tertarik banget dengan BEM fakultas. Nah, kebetulan saya juga punya abang di fakultas ini, fakultas teknik. Semester berapa? Gak setiap semester, yang penting dia Jurusan apa? teknik sipil. Itu juga loh, saya tuh awalnya pengen ngambil teknik sipil. Oh, Iya, waduh, catat cuman nih, Mbak. saya Catat itu nih, Mbak. awalnya karena saya mikir lagi begini, abang saya ini udah teknik sipil, masa saya mau ngambil teknik sipil Iya. lagi sih, emang nggak capek? Harus beda dong. Harus berani beda dong. Gitu. Jadi saya lebih pilih teknik komputer. Nah, untuk terus saya mulai coba ikut organisasinya lah ya. Terus alhamdulillah pas saya jalani sampai sekarang, pada saat saya menjalani berkuliah di teknik komputer, alhamdulillah saya mengikuti lah dulu di organisasi himpunan. Alhamdulillah saya dipercayakan, diamanahkan sebagai sekretaris umum 2 periode. Wah, Ya, diamanahkan sebuah tanggung jawab yang Masya besar Allah. buat saya. Sekretaris umum saya kemarin. Iya, jadi untuk periode sekarang kan sudah dipegang oleh kepemimpinan yang baru. Jadi Iya. periode sebelumnya 2 periode sebelumnya itu dipegang oleh periode saya. Ya gitu aja sih saya jalani semaksimal mungkin. Dimana saya sudah berkomitmen dari awal dan saya harus menuntaskannya hingga tamat seperti itu. Apalagi kalau sudah komitmen ya, Mbak ya. Iya, Betul komitmen tuh yang harus dipegang ya teman-teman. Jangan sampai putus tengah jalan. Betul sekali. komitmen dalam hal apa ini? Iya, komitmen di dalam segala hal lah, baik percintaan, baik percintaan, hal-hal yang kita tekuni seperti perkuliahan juga, terus termasuk organisasi. Ya, gitulah, harus saya tuntaskan sampai tamat. Betul sekali. Oke, mungkin segitu aja sih, Mbak Amel. Oke, ada nggak sih pesan-pesan kalian untuk calon mahasiswa baru yang tertarik memilih jurusan Tekom gitu, memilih jurusan teknik komputer? Mungkin bisa dari Mbak Nadziah dulu. Apa tadi pertanyaannya? Pesan-pesan untuk calon mahasiswa baru, camaba. Jadi pesan-pesan saya untuk mahasiswa baru nih, adik-adik calon mahasiswa baru angkatan 2022. Pesan saya untuk kalian, kalian sudah berkomitmen nih, semisal kalian sudah berkomitmen memilih jurusan teknik komputer, dan alhamdulillah dan alhamdulillah mungkin kalian keterima di jurusan teknik komputer. Kalian harus menuntaskannya hingga tamat, walaupun di tengah-tengah perjalanan kalian ini, kalian menemukan rintangan, kesulitan ataupun kelelahan, itu jangan kalian jadikan hal tersebut sebagai hal yang membuat kalian jatuh. Betul tapi sekali. jadikan hal tersebut untuk hal yang membuat kalian bangkit kembali. Nah, seperti ini, jangan kalian ini sudah ibaratkan kalian sudah pernah melewati hujan sebelumnya. Kalian sudah pernah melewati badai sebelumnya. Lantas mengapa kalian bisa goyah karena hujan? Asik. Seperti itu. Jadi itu bukan bukan hal yang bisa membuat kalian jatuh lah ya. Kalian tetap harus semangat dari awal hingga akhir. Itu sih untuk adik-adik 2023 yang akan masuk teknik komputer. Semoga beruntung lah masuk ke sini. Amin. Ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman yang lain? Iya. Untuk Mbak Wahda dan Mbak Amel, apa target pekerjaan yang kalian harapkan setelah lulus dari prodi teknik komputer, dan apa saja rencana untuk mencapai target tersebut? Wah, pertanyaan yang luar biasa nih dari teman kita, Muhammad Rizky 98. Jadi gimana nih? Mungkin dari Mbak Wahda dulu ya. Sepertinya Muhammad Rizky ini ketum saya lah ini ya. Mohon maaf Tum. Kalau dari saya apa target pekerjaan? Target akhir saya nanti ya. Insya Allah, semisalkan memang diberi kelancaran, saya ini mau, kan saya sempat tadi ngomong tuh kalau saya tuh minatnya di bagian jaringan. Nah, insya Allah tuh saya mau mengabdi ke sekolah itu, sekolah saya kemarin. Insya Allah saya mau ngajar tentang jaringan, dan juga apa ilmu yang saya dapat dari sini saya mau kembangkan di sana. Jadi begitu, karena
yang saya tahu lah, bukannya saya mau menjelaskan atau apa. Di sana di sekolah saya kemarin juga masih kurang tenaga kerja buat pembelajaran teknik komputer dan jaringan itu. Mengabdi lah ya ke Iya, seperti itu. pendidikan sebelumnya mengabdi. Betul Oke. sekali. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak untuk Wahda dan Nazia Ya, sama-sama. atas berbagi pengalamannya nih sebagai mahasiswa teknik komputer. Jadi mungkin untuk para camaba-camaba atau siswa-siswi yang masih bingung mau pilih jurusan apa nih, mungkin bisa nonton podcast ini atau komen di bawah untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin itu saja podcast dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.